Banten mungkin di luar terkenal angkot biru aja. Angkot biru dan pelet. Pelet ikan. Pelet ikan. Ternyata banyak logot-logot yang itu masyarakat harus tahu ini keren banget gitu tuh. Ya dibandingin lu ngomong goblok, ada penggantinya tozer, petoak sir misalkan. Itu lebih lebih enak didengar Lebih membumi lah ya di. Iya. Lebih baik gue jujur, bu punten kan panganannya kecut ke enak misalnya. Lamun meninggal kan repot, kok sumbangan maning. Aduh, tahlil maning kan. Tahlil maning. Repot, durung Repot, amplop. Beseke durung ayam endog temen. Amplopnya ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Kurva Text Podcast. Iya, malam ini kita kedatangan tamu ya dari Rambo Banten. Tepuk tangan buat Rambo Banten. Orang nyangkanya mungkin Joni Iskandar ya, bukan. Ini dari Rambo Banten. Siap. Dengan Kakang siapa nih kalau boleh tahu, Kang? Kakang Rambo, cuman biasa dipanggil Mang Rambo. Mang Rambo. Atau Mang Ovi. Oh, Mang Ovi. Udah Ovi kumis kan? Arani. CS lah semen. CS kalau Ovi kumis mah ya. Kang, mungkin Siap. banyak yang belum tahu nih ya. Rambo Banten ini biasanya kan ngedenger dubbing-dubbingnya doang. Orangnya kayak gimana sih? Ternyata keren lah orangnya. Anjay. Gondres ya. Gondrong racing. Ya mungkin banyak yang mau tanya ya, Kang Ovi ini mulai Rambo Banten itu dari tahun berapa sih, Kang? Kalau Rambonya sih 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu nih. Ya, salam kenal. Saya namanya Ovi ya. Oh, Kang Ovi. Dari bapak itu namanya, sama ibu. Bukan dari orang lain, DKH-in juga alhamdulillah. Kebetulan Rambo, ngomongin Rambo tuh panjang ya. Karena itu si Rambo itu orang yang khawatir sebenarnya. Orang yang khawatir sama bahasa ibunya hangus. Oh, kurang iya, lebihnya iya. itu tuh. Kurang lebihnya itu. Sebenarnya bukan influencer, bukan konten kreator, dia tuh lebih ke pelestari bahasa sebenarnya. Pelestari bahasa. Cuma awal-awal Kang Ovi buat Rambo itu tahun berapa dan keresahannya apa sih gitu? Rambo lahir di tahun 2016 akhir. Oh, 2016 periode presidennya. Masih agak ganteng waktu itu. Viral karena memang saya ngelihat masyarakat Banten itu sedikit kangen kayaknya. Sedikit. Karena yang komen kebanyakan malah bukan orang yang ada di Banten. Orang yang jauh ada ya? di luar Banten ternyata itu orang Banten. Misalkan anjay bahasa kita cilik kata. Kurang lebihnya ya itu Jaseng film Rambo First Blood ya judulnya kalau nggak salah ya. Itu ada yang si Rambo posisinya udah nggak pakai baju, dikerubungin polisi kalau nggak salah itu. Lagi Terus dirau ya. jenderalnya datang tuh. Nah itu ngejelasinnya sebenarnya narasinya lebih ke ngebahas masalah masyarakat Banten masih ada yang ternyata ngeredit termos gitu, ngeredit sendok. Iya. Itu ngejelasin masalah kosipa. Sebenarnya Pak. Sebenarnya mah kosipa. Ini ya kebiasaan-kebiasaan yang Kebiasaan masyarakat yang ya mau beli termos nggak cash kredit akhirnya. Ya saya ceritain itu aja. Ceritain hal-hal masyarakat menengah ke bawah lebih suka daripada menengah ke atas tuh lebih ya udahlah. Proyek terus kali. Cuma di tahun 2016 itu nggak langsung booming kan ya? Enggak, karena ada 2-3 video yang viralnya sekitaran temen doang. Makanya yang terkenal tuh malah kadal ijo ya. Kadal ijo, tongu dan petoak sebenarnya. Dan petoaknya ya. Itu posisinya emang pas video si film itu Rambo itu. Nah mungkin teman-teman yang belum pada tahu Kang Ovi ini belajar bahasa Bantennya itu di tahun berapa sih? Apa memang keturunan asli Banten kah? Dari Kesultanan Hasanuddin kah? Wah. Gitu. Atau ujuk-ujuk belajar aja gitu? Menarik nih.
Rada deg-degan kalau ngomongin Sultan Banten. Tapi emang teman-teman harus tahu bahasa Jawa dialek Banten itu emang bahasa Kesultanan Banten. Bahasa Kesultanan Banten. Bahasa yang dinaikin Rambo itu jaseng, bahasa keseharian masyarakat utara ya. Banten Utara. Kalau Banten Selatan kan udah Sunda ya. Sunda. Ya karena kalau ngomongin bahasa pertama ya Sunda Banten itu. Nah, dengan penyebaran agama Islam waktu itu emang ya udah itu ya anak dari Sunan Gunung Jati Cirebon, bahasa Jawa pasti kan. Demak segala ya bahasanya agak berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasanya lebih ke makanya dipanggil jasing Jawa Serang yang mungkin logat yang berbeda aja akhirnya Logat diciptain yang berbeda, tuh. ya. Nah kan Serang. mempelajarinya tuh nggak gampang ya. Walaupun nggak kita gampang. juga banyak sini orang Serang ya. Iya. Nggak sefase Kang Ovi di Rambo lah gitu. Jadi kita juga ngedengernya kayak melekat sekali gitu Iya. kalimat-kalimat yang disampaikan. Posisi itu tahun 2000 gue baru kesini kelas 1 SMP. 2000 itu pas tahun 2000 pas itu kelas 1 SMP gue. Karena sebelumnya gue di Bogor, lahir di Jakarta. Sekolah pesantren di Bogor. Pesantren kilat bukan? Pesantren silat. Silat. Khawatir pesantren kilat doang kan? Kita nggak tahu. Geledek geseng gue lama-lama. Tapi emang posisi itu kaget ya, karena posisi bahasa yang saya pelajarin pertama Sunda karena Bogor tuh. Masuk ke Kaujon, keluarga itu dari Kaujon. Oh, Kaujon. Bapak itu dari Manado. Logatnya langsung ini kok jadi Jawa. Jawa beda ya. Serang gitu itu kok Jawa ya, karena di wilayah Kaujon di Serang itu di keluarga jaseng semua. Oh, Bukan dari jaseng ya, bebasan, bahasa halus. Kalau Kang Ovi sendiri babasan juga hafal ya? Hafal. Malah sebenarnya kalau ngomong masalah bahasa itu jaseng itu ke teman-teman. Iya. Ya lebih 5 tahun masih bisa, tapi kalau udah ke orang tua, ke yang lebih tua 10 tahun, kayaknya lebih bebasan tuh. Bebasan. Atau Mungkin ke pesantren ke kiai-kiai. kalau teman-teman pengen tahu nih contoh bebasan seperti apa sih? Kasarnya Kang Ovi lagi mau beli uduk, pakai tempe, dibawa pulang ke rumah 5 bungkus. Diartiin jasengnya ya. Diartiin jaseng secara bebasan. Berarti 2 karakter gua masuk ya. Iya, boleh. Misalkan jasengnya dulu, Bu. Arep tuku udukku karo tempeku dibungkus belah. Guna ning omah arep manganan ning kana. Wih. Tapi kalau bebasan beda tuh. Badan guanya juga udah Dari act out badan juga harus gitu. harus berubah ya? ngikutin, Iya. Karena kita rakyat yang ngomong kepada orang tua, kiai, ulama atau kesultan itu badan itu harus sudah beda. Lebih ke sopan santun. Sopan santun. Misalkan ditambahin hampura, misalkan Iya. hampura, Bu, kulane ayun tumbas uduk sareng bakwan. Tapi ayun didamel dibawa ke rumah misalkan. Ninggri kula ampun tene. Cuman gua nggak ngerti kalau ke tukang uduk nggak ngerti bebasan paleng itu. Bukannya paleng Iya yang kan? ada ya? Kang, sebenarnya gimana nih maksudnya? Gitu kan. Gak taunya yang jual uduk orang Medan. Wah, Itu. udah repot. Saya tidak tahu bagaimana nih Bang. Bukan, apalagi orang Palembang. Bagaimana tuh nih jadinya? Nggak jadi tuh, Kang. Gak jadi ya? Cuman emang logat kita harus ngikutin karakter orangnya dulu. Kayak di Bandung saya pernah ngebecandain orang Bandung. Pakai Ketika bebasan. mau beli tape pakai bebasan ya. Hampura Kang, kulana yang tumbas. Dangder benyek niki pinten. Denger benyek. Kumaha Kang? Sira mun arep ngomong merene kayak kuping kita ning kene. Saya marahin. Saya bercanda dia, "Wih Kang, jangan marah-marah Kang." Orang marah gitu mah apa yang ngomong karo sira. Jadi maksudnya logat itu emang ternyata berpengaruh. Berpengaruh ya? Berpengaruh. Kelihatan seperti marah, kelihatan seperti adem ayem. Cuman memang kalau udah bebasan mungkin saya beda ngomong Kang, hampura Kang. Itu lebih Cuma ke dengan halus. babasan juga nggak ngejamin kita beli Nggak uduk ngejamin. gratis ya? Iya, nggak mungkin. Kayaknya siapa lu nyanjek? Ada repot kan? Iya. Takutnya teman-teman mau nyoba beli uduk pakai bebasan kan? Iya, siapa tahu belinya di gratis. Medan atau Palembang kayaknya pedang lu. Nggak ngerti omongannya ya, tapi kan harus senang juga ngelestarin bahasa makan karena itu kan bahasa ibu yang harus kita bawa keluar gitu. Ya, berarti Kang Ovi berangkat dari keresahan itu ya untuk... Keresahan dan takut banget gua. Takut banget. Karena wilayah gua ngeliat di rumah soalnya gua berangkat dari rumah. Ya masa dari masjid. Itu Ya, dari makanya rumah. dari masjid gua siapa yang ngelahirin gua bingung itu. Ya akhirnya banyak teman-teman yang gengsi apalagi anak-anak saat ini mungkin udah ada yang nggak gengsi ya. Ya. Karena semua belajar dari rumah dulu dari orang tuanya siapa gitu tuh. Ternyata ada logat-logat yang kita juga harus ngikutin itu. Dan ternyata ya alhamdulillah sebenarnya kalau ngomongin Rambo gua udah berhasil sebenarnya. Iya. Target gue tuh waktu itu kurikulum. Kurikulum Gimana masuk. caranya bahasa ini masuk ke wilayah Banten Utara, SD SMP aja. Ternyata masuk. Karena kan ada beberapa komunitas, kan di Banten tuh ada 5 Kang bahasanya Kang. Sunda dialek Banten, Iya.
Jawa dialek Banten, Lampung Cikoneng, Cina Benteng, Betawi Ora. Gue curiga yang keenam ada nih. Apa? Karena ada masyarakat Bugis di Banten lama itu. Oh, Makassar ya? Dan lama banget di sana. Ya kan dari Kesemen kan kelihatan tuh tukang-tukang kayu sampai ke perahu-perahu itu. Karangantu Bugis, ya? Ya Karangantu. Dan itu orang Bugis semua. Orang Bugis yang udah bisa ngomong Jaseng, Sunda. Udah lama banget dari zaman kesultanannya udah begitu. Oh, Kang Ovi sendiri meneliti sampai sejauh itu Sampai ya? sejauh itu dan itu lama banget orang Bugis sebenarnya. Saya curiga ada bahasa. Jadi mungkin teman-teman yang nonton juga nggak nyangkanya cuma bercandaan aja lah. Iya. Ternyata ya mempelajarinya pun perlu effort ya. Karena gue ngikutin algoritma sosmed. Algoritma anak-anak sekarang kan kayak bacot, ngomong sembarangan, nggak ada otak jempol kan. Ya, jadi mereka nggak peduli sama bahasa daerah mungkin. Gue nggak pernah tahu netizen, mudah-mudahan banyak yang peduli juga sama bahasa ibu. Cuman kayaknya agak-agak gengsi loh. Sekarang perhatiin aja kita di sektor musik nih. Iya. Sektor musik kayaknya koplo yang lagi naik nih saat ini. Gua ngelihatnya dengan logat Jawa akhirnya kan. Ya, koplo, NDX, Nela Karisma, terus Denny macam-macam. Cagur ya. Denny Caknan kayaknya. Cagur itu joget dan jadi dewan kalau nggak salah itu. Oh, iya. Salah ya? Tapi ya gua ngeliatin ritme-ritme logat Ya, ternyata. cuma akhirnya kebudayaan kan yang dibawa ya. Kayaknya itu paling penting dari segala hal deh. Menurut gua kalau untuk anak muda gengsi itu gua nggak paham ya gengsinya gengsi apa gitu. Ya gua di Synchronize di Jakarta. Ariel ketemu Sule nyunda coba. Oh, harus Nyunda ya? Nyunda. Terus Parto ketemu Ahmad Dhani Jawa loh. Mereka menunjukkan kalau mereka gua orang Jawa. Identitas gua itu. Kalau Kang Ovi ketemu siapa bisa ngomong Jawa? Gua akhirnya ketemu orang Medan, bagaimana kakak? Sehat, orang timur, jadi nyambung aja jadinya. Nyambung. Bingung gua mau ngobrol sama siapa, karena posisi ya masih gengsi, gua harus Masih nanya gengsi. dulu orang mana. Kalau orang Pandai bilang gua ngajak Sunda, gitu kan Lebak. Gua ke Cilegon ngomong Jaseng, atau ke Kabupaten Serang ngomong Jaseng, Ronjo. Tapi kan bingungnya kalau di luar gua nggak ketemu siapa-siapa. Nggak ketemu siapa-siapa. Identitas gua aja gua nggak tahu. Banten identitasnya apa sampai saat ini gua nggak tahu. Banten mungkin di luar terkenal angkot biru aja. Angkot biru dan pelet. Pelet ikan. Pelet ikan. Itu. Atau kepandian belum tidur ya. Ya, angkotnya banyak dugemnya itu. Tapi emang gue ngerasa bangga aja sih jadi orang bangga. sini yang akhirnya gue harus kontribusi lah walaupun nggak punya duit, nggak kontribusi duit buat proyek misalkan. Gue kontribusi ngenalin bahasa daerah Banten aja deh. Ya. Satu. Terus Salah denger-dengar Kang Ovi juga katanya sebelum mulai Rambo Banten itu riset dulu ya, keliling-keliling naik motor. Muter-muter, seneng. Muter-muter. Gue senang muter. Gue kalau gue sebenarnya nyari duit itu udah nggak, kelas 3 SMP itu udah malu banget minta duit ke orang tua sebenarnya. Karena orang tua kan waktu itu posisi ngurusin anak orang kurang lebih. Jadi gue ngebantuin meres, masak air, ngebantuin ngurusin orang sebenarnya. Cuman akhirnya gue gengsi malu nih ke orang tua nih. Karena tinggal ibu kan. Akhirnya minta ke tetangga. Minta ke orang-orang yang punya Oh. duit gitu. Mau ngutang kan tahu sendiri. Yang ngutangnya berani gitu kan, akhirnya pas ditagih lebih berani gitu. Ya akhirnya gue lebih ke komunitas sih dulu. Nah itu risetnya ke daerah mana aja tuh? Untuk bahasa yang Gue dipelajari. belum berani ke Tangerang full ya, tapi Keronjo, Kresek itu gue samperin. Cuman duduk di gardu atau di warung, ngudut gue, ngopi, gue dengerin aja logatnya. Emang bahasa di sini? Gue nanya, Bu, emang bahasa di sini? Ah iya. Yang biasa teman-teman ngedenger, Arab ning di Sire. Di sana itu Arab merana Sira. Pakai A Merana ya. Ikakah. Itu logat A. Oke, kalau ngomongin Cirebon itu logatnya sebenarnya. Nah kalau di Serang biasanya ada malihnya tuh. Arab nih kan di malih. Ayo ning pundi, ayo ning mereka malih aja. Malih Nah. itu tambahan sebenarnya, lagi sebenarnya, lagi. Tambahan lagi kayak misalkan G. Sebenarnya kalau ngomongin orang Banten kelihatan. Kalau G G itu mana? Itu Banten. Banten. Banten Utara, Banten Selatan sama. Ntar dulu G. G itu nggak tahu gue dari mana ya. Tapi kayaknya itu mah kayak ada yang celetukan. Gue curiga kayak kue. Kue itu ada di Aceh kan ada yang jorok-jorok ya. Gue curiga emang orang latah tuh banyak waktu itu. Kue itu ada yang namanya kontol sapi. Nah Di Aceh tuh jembut apa kejabut apa gue nggak tahu ya. Maksudnya Iya, itu makanan-makanan tradisional yang emang semua masyarakat tahu kok. Nah gue curiganya emang ini posisi orang latah nih ngomong nih, yang nggak tahu anak kiai ngomong, lagi gawe apa sih? Kontol sapi bah, kan latah. Orang latah itu bebas ngomong. ya ya. Ya, Asal celetuk wae lah. Nah, dari logat-logat itu gue pelajarin, termasuk kue, gue pelajarin nama kue apa, jejorong misalkan. Jejorong emang banyak, cuman panggilannya kenapa bisa jejorong, gue cari tahu. Ternyata banyak logat-logat yang
Itu masyarakat harus tahu ini keren banget gitu tuh. Ya dibandingin lu ngomong goblok, ada penggantinya, tozer, petoak, misalkan. Itu lebih enak didengar Lebih enak, lebih membumi lah ya di iya. dengarnya. Soalnya posisi gua ngomong kasar, Rambo itu kasar sebenarnya di tahun 2016 ke 2017 awal itu kasar banget ngomongnya. Ya, Menang sempat terang. wah itu kasar dan posisi itu racun banget karena kecil larinya. Dan gue di demo, ya di demo sama kepala sekolah seprovinsi Banten kan ada grup WA tuh. Ya mereka ngomentarin kok Rambo kasar banget nih, anak saya ngomong begini. Akhirnya ada bahasa-bahasa yang difilter lagi. Akhirnya gue ke kantor bahasa ketemu Abah Yadi dan komunitas bahasa Jawa Serang kan banyak tuh. Ya akhirnya gue ngomong, gue harus gimana terus? Emang ada bahasa ini nih, ya. Gue terapin lagi di konten. Ternyata lebih banyak yang tahu dan nambah viral guanya. Dan banyak yang menerima juga lah ya. Banyak yang menerima. Ya mungkin ada juga orang yang nggak ngerti sama bahasa Jaseng, cuman posisi video guanya lucu. Emang target gua kan komedi. Target gua tuh targetnya sebenarnya video-video binatang-binatang, orang-orang kulit hitam misalkan. Nah ya, mungkin ada yang nanya juga kenapa Rambo sih Kang? Ya karena Arane videonya, karena posisi kan video yang viral itu film Rambo. Film Rambo. Gua ngambil dari keren juga nih Rambo, karena Rambo nggak bisa ada yang ngalahin. Waktu itu kan nolong masyarakat kecil gitu tuh. Nggak nolongin masyarakat gede, kayak sendiri soalnya. Ya jadi, ya apa ya, bahagia aja gua ngangkat masyarakat menengah ke bawah, nyeritain tentang kanyutan. Orang Serang itu, Kang. Iya. Banjir itu paling seneng. Tapi orang-orang bukan orang Serang, ngontrak di Serang atau punya rumah di Serang, panik banjir itu. Orang Serang mah seneng karena ada kanyutan, palidan lah, bahasa Sunda nama gitu tuh. Ya, karakter-karakter itu akhirnya gua jadiin konten semua. Dan sampai ada kiai yang ngomong harapan kiai di Banten itu, Pi, bebasan sih. Oh, bebasan masuk. Gue jawab, Kiai, kalau saya ngontennya bebasan, nggak ada lucu-lucunya. Halus soalnya. Halus banget soalnya, dan itu posisi bahasa ke orang tua. Nggak apa-apa gue campur nih, tapi nggak full kata gue. Bukannya nggak bisa, ampura gue bisa, tapi jadi nggak lucu rambonya. Jadi gimana sih video monyet di bebasan, jadi kayak jadi kayak nggak monyet masuk, lah jadi ya. kok jadi kayak ngecengin orang tua jadinya. Gue nggak mau segen itu. Jadi kurang sopan lah ya. Karakter itu nggak boleh dimasukin gitu. Gue agak deg-degan karena cuma kalau diarahkan ke Sunda Banten, sudah Banten, gue ngerasa udah bisa napas sekarang Kang. Karena gue ngeliat ada Aldi Setiawan, Aldi Palongo, ya, Aldi Palongo. Terus ada Monty Sibolang, terus ada yang lain-lain lah. Ada teman-teman yang akhirnya mereka nggak gengsi. Ya. Tapi lewat, akhirnya dari 2016, 17, 18, 19 baru pada keluar tuh konten-konten yang akhirnya pakai bahasa daerah. Dan tidak malu ya? Nggak malu. Siti Celobong, alhamdulillah gue ketemu perempuan yang gue bangga banget ya, karena dia konfirmasi ke gue. Konfirmasi ini ada ambulan, ada apa nih? Kayaknya kayak ada yang sakit di rumah sakit. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Amin. Ya jadi gue seneng ketika ada anak-anak perempuan, gue ngeliat Siti Celobong itu, ya. Anjing nih logat-logat mana nih? Aktif lah ya bahasa. Aktif, dan gue tanya lo orang mana? Orang Cigatel. Wah, Cigatel di mana? Keragilan. Bangkit Kepetuk Boten kata. Enggak sih emangnya. Nah nama Siti Celobong itu celobongnya dari gua sebenarnya. Oh, celobong dari Om Ovi. Celobong dari gua, karena Siti masih 2000 followernya apa berapa gitu. TikTok dia udah ada, tapi IG itu masih kecil banget. Ketika diganti Siti Celobong lo konten terus kata gua. Jangan pernah malu ngegunain bahasa ibu kata gua. Percaya sama gua rame nih. Rame tuh Kang, sampai sekarang itu dia. Endorse itu kalah gua juga. Kang Ovi follower di Instagram dan TikTok udah berapa? Ini akun kedua. Oh, akun kedua. Di TikTok akun ke-6. Banyak sekali. TikTok tuh Bennett. IG itu 2019 bulan Maret 135.000. Info Serang masih 80.000. Itu kayaknya gua ada yang ngerajain kayaknya. Ya posisi kan karena viral itu ya begitu. Algoritmanya jadi keluar. Akun nggak dikunci, terus logo sampai Tantowi Yahya, Klub Etis, Personil Ungu, itu ada beberapa artis nasional itu ngupload. Ini bahasa mana sih? Lucu banget Oh, katanya. sampai orang penasaran lah ya. Penasaran banget. Tantowi Yahya, saya nggak percaya nih katanya. Ini bahasa mana ini katanya. Saya baru mau denger logat Jawa kok begini gitu. Cuma endorse sudah ada apa aja nih yang masuk? Tang, mobil kah atau Pokoknya dari komunitas punk, skinhead, hip hop, metal, banyak tuh semua tuh udah tuh. Udah masuk semua ya. Endorse tuh bagian dari lebih ya mungkin. lebih ya. buahnya aja Ya lah. gue ngerasanya ya udahlah. Tapi jangan juga belagu gitu tuh. Gua selalu ketika ketemu ibu selalu dikasih kaca soalnya. Takutnya kan viral. teman-teman yang lagi nonton, wih ada usaha uduk atau apa, pengen sih disponsorin Kang Rambo. Kalau ngasih sponsor duit nggak bisa, tapi kalau promoin mungkin gue bisa. Promoin bisa itu. Jadi teman-teman langsung DM ya Kang Rambo. DM aja, assalamualaikum, gue premen gue ya. Misalnya, nggak apa-apa, gue paling seneng pakai logat
tradisional aja gitu. Gue lebih suka bercanda karena serius orang-orang kalau mau endorse tuh. Iya. Assalamualaikum Kang, ya bagus kata gue. Cuman jadi logat B gitu tuh. Ya, jadi saya terlalu minta formal endorse. ya. Ngomong jaseng bayar apa konan. Nah, yang teman-teman usahanya mau di up, mau bantu segala macam bisa. Kantoran, langsung. insya Kang Allah. Rambo nanti dibantu ya. Dibantu. Dibantu diobong ya. Diobong, jadi tutup warung. Dibakar. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya mumpung lagi masih ada dan eranya era 5.0 yang memang udah besar ya di era sektor UMKM dan ekonomi kreatif, kita emang harus saling kolaborasi. Siapapun lah. Ini mungkin mindset masyarakat berpikir iklan di influencer itu mahal. Ya, ya. Gue jawab iya. Tapi jujur dong gitu tuh. Maksudnya jujur, Kang, punten saya cuma punya budget 50.000. Kayaknya jadi deh kalau ke gua. Atau budgetnya cuma 100, kayaknya jadi. Atau nggak ada barter kredit, nggak apa-apa juga. Tapi jangan ngebohong gitu tuh. Gua takut khawatir kan mungkin influencer nggak semua ada pola mindsetnya kayak gua ya. Misalkan, langsung ngejeblakin 3 juta, 1 juta, 2 juta. Ya gua juga kalau nggak kenal bisa begitu. Tapi kalau posisinya Kang, saya mau endorse, tapi saya budgetnya nggak ada nih untuk bayarnya. Ketemuan aja sama gua. Langsung aja ya. Iya, tapi gue icipin dulu. Kalau misalkan makanan, gue harus ngicipin ya. Karena gue nggak pernah mau ngonten makan bohong. Gue tuh paling nggak mau ngonten makan enak, pahit barang buat rasanya. Asrep, jangan-jangan yang makan sampai sakit meninggal, ngeri kan? Oh iya. Lebih baik gue jujur, bu punten kan panganannya kecut ke enak misalnya. Lamun meninggal kan repot, kok sumbangan maning. Aduh, tahlil maning kan? Tahlil maning. Repot, durung Repot, amplop. Beseknya durung, ayam endog kena. Amplopnya ya. Waduh. Makanya kudu coba dipit. Dicoba dulu, maksudnya biar enak. Karena kan follower gue pasti ketika ngeliat gue makan, pengen. Khawatir ada yang punya sakit apa, tiba-tiba makan itu masuk rumah sakit. Gue nggak mau ya kejadian seperti itu ya. Kita harus kasih tahu ini pedes loh. Ini pahit rasanya, ini asam, jujur aja. Kan ada influencer yang ngejelasin masalah makanan itu nggak enak. Akhirnya di penjara, tapi gue juga nggak mau sevulgar itu, sefrontal itu. Tapi sampai di gue penjara jelasin nih aja. pocis ya. Iya, jadi kita ditilang kena. Ya maksud gue seneng lebih, udahlah influencer konten kreator jujur lah. Jujur lah ya. Kalau lu mau nyoba makanan atau pakai baju nih kayak Curvatek gitu kan, Brigata, ya lu jujur aja nih bahannya panas, lu jelasin aja bahannya panas gini, lebih jujur lebih asik. Iya. Endorse jangan karena ya oke profesional dibayar duit tapi lu nggak jujur. Jadi orang kan ada nyesel nantinya setelah beli. Jadi kalau mau endorse ke Rambo Banten Dicip-dikit gitu ya? misalnya amun panganan gitu tuh. Dicip-dikit ya. Kalau baju ya sesukanya aja itu mah. Obat nyamuk segala dicip ora? Mati kun Rambo kayaknya. Rumah sakit nerima cuman ya Allah mati Rambonya aja. Kon ngebunuh kayaknya gitu. Tapi nggak apa-apa, lucu ya namanya komedi ya. Iya. Kayak mungkin ya teman-teman juga kan ada yang segan lah gitu ngeliat Rambo Banten tuh besar lah, nggak cuma di Serang Banten atau Cilegon ya, sampai Tangerang, Pandeglang, Rangkas pun terkenal gitu. Jadi mungkin ya itu kalau ada yang mau silaturahmi gitu bisa langsung. Silakan aja silaturahmi dan hampura kalau sayanya jawabnya hampura, sayanya lagi ngerokok jadi nggak bisa kayak gitu kan. Kan ada kegiatan, kita lagi mules, kan. Udah mules lahiran ya, kadang-kadang tas mangan cengek perih kan kita nih. Kayak gitu tuh. Sedikit ya, punchline. Makanya mungkin ada yang mau nanya lagi nih, aktivitas Kang Ovi selain di Rambo Banten ya, apa aja sih? Masang tralis kah atau apa? Saya biasanya tukang ngeletus tumbila. Gila ya. Nggak, sebenarnya gua Heru dan teman-teman yang lain kreatif di Banten tuh punya ayah sebenarnya. Oh ya. Dia seorang desainer resmi Perangko Habibie Ainun, dia orang Serang. Dia juga punya percetakan namanya Suhud, media promo, Om Andi Suhud ya. Dia itu sosok orang tua yang masih mikir anak muda yang masih acak-acakan gitu tuh. Ada yang idealis, ada yang ya karakter itu mah ya namanya. Ya tapi kegiatan akhirnya di tahun 2019 gue ketemu sama Andi Suhud. Dia orang tua, kalau ngomongin event tahun 90-an kayaknya dia yang melakukan di Kota Serang itu. Bahkan Banten ya, event pertama itu kayaknya dia yang megang IO-nya tuh. Ya tapi gue ngeliat sosok Mang Andi sudah melakukan kegiatan ekonomi kreatif ya. Ya sedangkan sekarang kan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ada hexahelik yang diterapkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Akhirnya masuk ke sektor-sektor ekonomi kreatif, event banyak.
kayak Banten Kreatif, Ya di alun-alun. alun-alun, terus event-event skena-skena yang ada di di kafe-kafe. Gua ngelihat kayaknya mulai maju, cuman fasilitasnya yang nggak ada di sini. Fasilitas ya. Fasilitas, regulasi, venue itu nggak ada. Ibu kota provinsi, tapi nggak punya apa-apa. Sekarang pertanyaannya simpel, ngadain event di alun-alun, emang nggak ngelanggar itu. Kita udah ngerebut hak publik di situ. Ada perda di situ. Kita ngambil ke stadion, itu sarana olahraga. Iya, kasihan Nggak tukang bisa. telur gulung. Ya, makanya kalau telur gulung yang tadinya digulung banyak itu jadinya. Ketegulung ya. Kegulung. Jadi ya itu mah urusan pemerintah lah. Yang pasti komentar kita ke pemerintah ya kita kontribusi gitu tuh. Ya lakukan Pak kalau mau maju gitu kan. Berarti aktivitas Kang Ovi sekarang Di industri kegiatan industri kreatif. kreatif ya. Dari 2020 sama Mandi Suhud ya. Ya Forum Ekonomi Kreatif Banten kayaknya forum pertama di pemerintah itu ada Hexahelik Kang. Iya. Pertama itu kan ada pengusaha, kedua pemerintah, ketiga akademisi, keempat media. Media itu kan podcast, Iya. wartawan, influencer, konten kreator banyak ya, termasuk TV, radio. Kelima itu kayak komunitas. Komunitas tuh banyak kan komunitas. Ya LSM juga bisa komunitas gitu kan. Ada perkumpulan nih komunitas kreatif apapun kumpul di sini. Tapi kan harus ada yang nyatuin pentaheliknya ini. Makanya dijadiin hexahelik tuh. Hexahelik itu agregator berarti. Ya, Agregator dua. itu forumnya ada 2 di Provinsi Banten. Yang pertama ada Forum Ekonomi Kreatif, Mang Andi, gua, Heru, Koyong, dan lain-lain ya. Kedua itu Gekraf. Gekraf kan cuma kan ada di partai politik juga. Memang maksudnya kalau kita original ya, Iwan Beeng semua itu masuk. Masuk semua Ya termasuk pelukis-pelukis yang ada di Provinsi Banten, terus wartawan atau apa masuk ke Forum Ekonomi Kreatif itu. Nah kita sebagai gebragan aja untuk menyatukan pentaheliknya itu. Jadi hexahelik gitu. Ya, Tepuk gitu. tangannya dong semua. Kedelengennya main Instagram jojorangan, bang. Ketemu wongnya mau wis. Saya Pinter kedeleng. enggak. Ya aja jendel-jendel baik lah Semit. Semit pernah dijelinger lebih Semit. Pernah Karena dijelinger. gua ngeliat komedi itu salah satu, menurut lu komedi itu bercanda itu harus serius apa enggak Om? Enggak sih, bercanda mah ngalir aja gitu aja. Kasino marah-marah. Kasino Warkop sama bukan Sule, Komeng. Komeng. Bercanda itu menurut lu apa katanya? Menurut gua harus bercanda. Salah kata mereka. Bercanda itu harus serius. Komeng ngomong gua bercanda itu dari dulu sampai sekarang gua serius. Makanya gua dapat duit dan jadi artis. Kalau gua bercanda-bercanda jadi orang gila gua. Jawaban mereka gitu. Berarti gua ngelihat buku Chaplin. Ya, ya. Hitler ketika serem banget kan ngehajar orang-orang Yahudi itu. Mereka sisain. Ya tapi Hitler tahu kapasitasnya sebagai ya gue bisa ngebunuh orang Yahudi kok. Tapi kan ketika lahir Chaplin, Hitler sebegitu seremnya jadi lucu. Jadi lucu ya. Anjir, algoritmanya gimana? Gue aja nggak paham. Ya komedi berarti bisa ngancurin apapun nih. Ya kan bercandaan ya dari orang politik. Tadinya serius, nyalon banyak janji, jadi bercanda, ngutang, korupsi jadinya. Ya kan perputarannya seperti itu Seperti aja. itu, ya. Jadi gue ngerasanya komedi lebih antusias dibandingin orang-orang Lebih serius. masuk lah ya ke semua sisi ya. Ya akhirnya kan orang-orang yang nyalon presiden, gubernur, bupati sampai wali kota akhirnya butuh teman-teman komedi yang akhirnya jadi konten-konten yang menarik gitu tuh. Akhirnya di situ lah belajar komedi yang serius gitu kan. Orang-orang sekarang maksain kalau komedi, stand up komedi kadang-kadang ada yang maksain nyuruh orang ketawa. Orang ketawa kan ada 2. Ada yang ngerasa nggak enak, ada yang ngerasa emang bener-bener keluar. 3 sih, sama yang nggak Satu, punya cicilan. Anjir itu. Bilang aja ke ini Curfatek. Tapi emang menarik Kang. Jadi saya senang banget hidup di Provinsi Banten yang ternyata masyarakatnya baik-baik, logatnya ada, budayanya tinggi, apalagi sejarahnya ya. Kayaknya bukan ngomongin nasional atau internasional, udah dunia akhirat kayaknya nih. Dunia akhirat. Ya maksudnya kan ada sisi ulama yang akhirnya dikenang kayak gitu Iya. kan, yang akhirnya wali-wali itu harus kita sepakatin dan mereka adalah guru-guru kita dan uyut-uyut kita juga gitu tuh. Jangan lupa sama itu, lu nyari duit boleh di Banten, keren di Banten, jangan lupa uyut lu siapa ya doain lah. Doain ya. Doain. Iya, yang penting jangan nyiramin gitu. Kayak gitu Om. Ya, mungkin yang mau ditanyain lagi ke Kang Ovi nih, event terdekat nih dari industri kreatif menjelang bulan Ramadan ini apa sih yang ada di Serang Di Banten? sosmed baru gue liat Banten Kreatif sih. Banten kreatif ya. Banten Kreatif itu kebetulan gue juga promosiin ya. Hmm. Ya
gue ngeliat komunitas-komunitas di Banten, gue berharap sih bukan hanya Banten Kreatif, tapi banyak ya event-event. Kalau skena-skena mungkin kayak DJ, hip hop, melodic, punk atau apapun udah banyak gitu kan. Tapi maksud gue itu diperkuat karena kalau ngeliatin perbandingan ke Tangerang kita masih jauh banget. Tapi setidaknya kita udah tumbuh gitu. Udah ada skena-skena yang lahir gitu kan di situ. Baru Banten Kreatif dan skena-skena kecil lah, event-event gigs ya. Menjelang Ramadan ini lah. Menjelang Ramadan. Gigs yang paling gue tunggu-tunggu tuh gue ngerasanya gigs pesantren kilat. Misalkan abis tarawih gitu kan, gue ngisi ditandatanganin kiainya. Pulang nuker sendal. Maling itu. Maling itu. Itu bagian dari gigs. Bagian dari gigs. Jangan lupa. Kang, mulai masuk ke yang agak serius nih ya. Siap. Pakai dulu kalungnya. Ini mungkin ada teman-teman juga yang mau bertanya nih tentang kelestarian bahasa Banten. Yang mungkin udah jarang diajarkan oleh orang tua yang sekarang. Itu Kang Ovi sendiri di Rambo Banten melihatnya seperti apa sih? Pandangan ya berarti ya. Pandangannya lah. Ini harus dikutip dan jangan sok gengsi lah menurut gue. Ini untuk siapapun yang mau di pesantren, mau ulama, mau siapapun, kayaknya gue yakin semua sepakat karena harusnya orang tua, guru, dosen yang ada di Banten ini harus tahu identitasnya. Banten sampai saat ini gue ngelihat belum ada identitas. Tapi kalau orang tua mengajarkan tentang bahasa daerah sedikit aja bahasa ibunya, dia udah ngasih identitas ke anaknya. Mau Sunda, Jawa, Lampung, Cikoneng atau apapun. Logat Banten ini jangan lupa ada 2 yang terbesar, Sunda sama Jawa dialek Banten. Ya, masa ngajarin anak bahasa Inggris ya? Oke, boleh. Karena kita untuk melawan hal-hal yang di luar atau pengen kerja di luar negeri misalkan. Bahasa Indonesia itu kewajiban kita itu untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik gitu kan. Tapi kalau untuk bahasa ibu itu identitas. Gue ngerasa identitas itu ya bahasa dulu. Bahasa daerah Bahasa ibu. Kalau orang tuanya aja males, apalagi anaknya. Nggak akan pernah kenal tuh yang namanya Kesultanan, Baduy, Pajajaran, nggak akan kenal kayaknya tuh. Kenalnya game online, judi online, narkoba, gue curiga, atau balapan liar, atau geng motor bacok-bacokan. Atau nongkrong di Mangmus ya. Kan nggak ada guna jadinya kan obrolan. Ya makanya ini ngomongin identitas. Kalau lu ngerasa bangga, lu orang Banten, lu jelasin. Lu kasih tahu tuh anak lu. Ajarin sedikit nggak apa-apa. Ibu bahasanya Jaseng, ibu bahasanya Sunda, tapi dialeknya berbeda dengan Jawa luar dan Sunda yang ada di luar, Jawa Barat misalkan. Berbeda, Banten berbeda loh. Jangan sama-samain kita dengan mereka, tapi keturunannya kita juga harus ceritakan gitu tuh. Silsilahnya kenapa ada Jawa dan Sunda. Identitas nggak dijelasin, bobrok udah. Tanda-tanda kehancurannya identitasnya nggak ada. Ya, jadi tidak punya pondasi lah. Nggak ada pondasi. Ya kita ngomongin agama, KTP, Islam oke. Salat orelok ya itu urusan lu sama Tuhan juga. Tapi kan kita harus terapin itu. Di agama ada apa misalkan. Ya sama aja kayak identitas. Identitas itu apa? Ya mungkin gue berdoa Banten ini akan mempunyai identitas yang real ya. Karena kita ngomongin Banten itu udah banyak ras dan agama yang pasti ya. Keturunan-keturunan Tionghoa, mungkin dari Hindu Budanya, Muslimnya, penyebaran agama Islam waktu itu kan. Ada banyak-banyak karakter ras di situ. Nah, gue berdoa sih mudah-mudahan bahasa ibunya nggak akan pernah punah tuh. Karena itu identitas. Gue ngerasa bangga dan lu semua kalau nggak ngerasa bangga di Banten ya silakan aja. Gue bangga jadi orang Banten dan mempunyai bahasa daerah itu. Tepuk tangan buat Kang Ovi. Cukup terkesima ya, serasa lagi kuliah. Kelas karyawan. Kelas karyawan, berarti semester 15 ya. Semester 15 ke 20 berarti. Ya, mungkin yang mau ditanyakan lagi nih Kang Ovi, visi misi Kang Ovi di Rambo Banten ke depannya selain memasyarakatkan bahasa daerah, apa sih selain lucu-lucuan lagi? Kesatu harus kurikulum ya. Nggak tahu kenapa gue selalu ngomong harus kurikulum. Bahasa daerah itu dari Sunda dialek Banten dan Jawa dialek Banten harus masuk ke SD, SMP dan universitas. Karena kalau ngomongin maksudnya di Bandung, di luar Jawa Barat, Jawa, itu ada bahasa daerah itu. Oh, masuk di sini universitas di Banten nggak ada yang ngajarin bahasa daerah kayaknya. Jangan-jangan dosennya juga ngerti sama bahasa daerah, tapi nggak ada ininya kali ya, regulasinya atau apanya. Ya gue berharap sih kurikulum diterapin. Maksudnya bahasa ini dimasukin ke kurikulum itu.
Kalau Jaseng sih maksudnya bahasa Jawa bebasan ini udah masuk ke SD SMP, tapi daerah tertentu aja Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Serang saja. Mungkin di Banten Selatan, Pandeglang, Lebak gue nggak tahu ya, belum mantau itu ya. Mungkin ada, karena kan waktu kecil semua Sunda semua. Sunda semua. Iya. Gue berharap sih itu, gue berdoa Banten di wilayah pendidikan dan kebudayaan diterapin bahasa daerah dan bahasa ibu itu, agar semua kenal identitas mereka tuh siapa sebenarnya. Lu kenal nggak Sultan Maulana Hasanuddin? Lu kenal nggak Baduy siapa? Lu kenal nggak Salaka Negara? Kalau kenal, cuman kan maksud gua jelasin itu ke anak, ke generasi yang akan datang gitu. Dan jangan gengsi untuk membahas budaya lah ya. Kayak gua tuh sebel banget sama orang gengsi gitu kan. Gengsinya ya misalkan gua, you mangan geseng, gesek kan gua. Kesel identitasnya nggak dibawa itu kurang keren menurut gua. Lu sekeren-keren apapun di luar, tapi nggak bawa identitas lu dari daerah. Mending mancing bening Cilowong ya. Badeg sangkrah ya. Itu sih menurut gua. Tepuk tangan dong penjelasannya dari Kang. Yang terakhir nih, Kang Opi mau ditanyain lagi nih. Pesan-pesannya buat anak muda di Banten. Disampaikan pakai bahasa Serang biar rada tergugah lah bocah-bocah saiki. Minum dikit ya. Iya, minum. Anggur ya? Ya udah ya. Udah. Sponsor Arab mancing bisa. Minuman apa? Sponsor minuman aja, alkohol sih penting mah aja. Maksudnya anggur pun anggur diperes maksudnya. Anggur turu ya. Anggur turu itu logat ya. Kita ngomong Jaseng berarti ya. Ngomong Jaseng, kasih pesan-pesannya ke anak muda Banten. Jaseng be ya, karena mun bebasan boten ngertos. Jadi kulo pribados saking Rambu Banten berharap sih dulur-dulur sedanten selalu ngebanggakan saking daerahnya. Kita harus bangga karo daerahnya dewek, karena ngomongin daerah dewek kan identitas, darah, keturunan sedanten yang ngerike. Jadi kian di era 5.0, di era serba digital aja kelalen kok. Arep ngonten katuran, arep megawe katuran, tapi napik boten kelingan diinget identitas daerah ya, karena posisi kebanggaan kangge badan seseorang nih ke identitasnya. Sira wong di wong Banten. Banten itu apa? Orang bisa jawab modar sira. Orang paham identitasnya uruhim masih kalau bapak sira doang. Jelaskan identitas siapa Banten, siapa sira, siapa keturunan sira. Ingat, era 5.0 kian era produk-produk digital, era ekonomi kreatif, kudu paham saking sedantene. Dunia wis mulai berputar, angin wis mulai keos-keosan, keosnya kun ribut bisa jadi manusia kin terakhir, tapi napik boten kelingan identitas ulun ning dunia kangge Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terima kasih Kang Opi dari Rambu Banten, waktunya. Siap. Sehat-sehat, ditunggu event-event terdekatnya, ditunggu konten-konten barunya yang lucu-lucu, yang mengedukasi. Siap. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Ya. Masih di Kurva Tech Podcast. Hai. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.